Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk materi kita hari ini melanjutkan surah Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan indikator pembelajaran kita. Yang pertama itu membaca Quran surah An-Nisa ayat 50, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Menyebutkan arti Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105. Menjelaskan makna isi Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah An-Nisa Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Maidah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Menampilkan contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Mendemonstrasikan hafalan Quran surah, menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surah Al-Maidah ayat 48, Quran surah An-Nisa ayat 59, Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tajwid. Membaca sesuai dengan tajwid dan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Nah, di sini kita ingin menjelaskan apa sih isi kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 59 serta At-Taubah ayat 105. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya dan sudah kita bahas tentang tajwid dan makhrajul hurufnya, yaitu ketentuan dasar hukum, taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan dan bekerja keras dalam kehidupan dengan baik dan benar berdasarkan Quran dan hadis. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu setiap ayat Al-Quran dan hadis itu ada asbabul nuzulnya dan asbabul wurudnya. Kalau dia Al-Quran, dia namanya asbabul nuzul. Nah, apa? Asbabul nuzul surah Al-Maidah ayat 48 itu adalah diriwayatkan dalam suatu dari Imam Bukhari dikemukakan bahwa ada sepasang muda-mudi yang melakukan perbuatan zina. Nah, mereka ini kemudian dibawa oleh kaum Quraisy untuk menghadap Rasulullah SAW berharap jika hukuman bagi keduanya itu dengan hukumannya ringan, maka mereka akan menyerahkan hukuman itu kepada Rasulullah. Nah, sedangkan jika hukumannya itu dengan hukuman yang berat seperti rajam, maka mereka akan menariknya kembali dan tidak mengikuti peraturan hukuman yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, disinilah turun Quran surah Al-Maidah ayat 48 bahwasanya Islam itu punya peraturan
mempunyai aturan mainnya, mempunyai peraturan tersendiri sesuai dengan Al-Quran dan hadis dari yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu, inilah yang menjadi asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, Quran surah Al-Maidah An-Nisa ayat 59 sebagai asbabun nuzulnya ketika diriwayatkan dalam suatu riwayat Imam Bukhari bahwa diutuslah seorang sahabat bernama Abdullah bin Huzaifah untuk memimpin suatu pasukan. Nah, dalam memimpin suatu pasukan ini, di sini harus mengikuti perintah seorang pemimpin. Nah, di sini kita disuruh mengikuti perintah seorang pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini bagaimana apa yang terjadi pada saat utusan tersebut? Nah, di sini adanya batasan-batasan untuk mengikuti seorang pemimpin. Apa batasan itu? Yaitu batasannya jika mengikuti seorang pemimpin itu tidak menyalahi ketentuan hukum Islam, tidak lari dari aturan hukum Islam. Nah, jadi ada batasan mengikuti seorang pemimpin. Inilah yang menjadi asbabun nuzul dari An-Nisa ayat 59. Nah, kemudian apa ketentuan dasar hukum yang kita ambil dari situ? Yang pertama itu taat kepada peraturan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari peraturan, baik di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, di ruang lingkup pekerjaan. Peraturan di rumah, siapa yang kita harus patuhi? Yaitu peraturan dari orang tua kita. Apa? Atau peraturan dari kita sendiri yang kita buat sendiri, aturan bagi diri kita untuk kedisiplinan kita. Baik mulai dari kita bangun tidur jam berapa, belajar jam berapa, makan dan jam berapa, itulah aturan-aturan yang bisa kita patuhi di rumah. Nah, di sekolah, peraturan siapa yang harus kita patuhi? Yaitu peraturan sekolah. Nah, apa kedisiplinan sekolah haruslah kita patuhi. Nah, di mana lagi di ruang lingkup pekerjaan, jika nanti suatu hari kita sudah bekerja, kita juga harus mematuhi peraturan di ruang lingkup pekerjaan. Siapa yang harus kita patuhi? Tentunya pemimpin kita. Nah, disinilah kita harus mematuhi apa peraturan yang telah diberikan kepada kita dari pemimpin kita. Haruslah kita patuhi, tapi tetap ada batasannya. Apa batasannya? Harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan kaidah dari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika tidak sesuai dengan syariat Islam, kita tidak wajib mematuhinya. Contohnya bagaimana? Contohnya kita disuruh untuk masuk, kita seorang muslim yang tadinya kita harus menutup aurat. Nah, dibuatlah peraturan bahwa di dalam ruang lingkup pekerjaan itu tidak boleh memakai jilbab, maka kita tidak wajib untuk mematuhinya. Kita bisa sampaikan, jika bisa berterima, kita akan tetap berada di ruang lingkup tersebut, tetapi jika tidak bisa, kita harus bisa memilih pemimpin yang mana yang harus kita patuhi dan tidak kita patuhi, dan kita akan membuat satu keputusan apakah kita berlanjut di situ atau tidak. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari ayat yang kita pelajari hari ini, yaitu kompetisi dalam kebaikan. Nah, apa itu? Ya, kita disuruh untuk selalu berkompetisi, selalu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 disebutkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu salah satunya. Kemudian fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Di mana saja?
baik di rumah kita, berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan adik kita, itu sangat baik. Dengan kakak kita, siapa yang lebih banyak hari ini ibadahnya. Nah, kita lihat kakak kita, wah kakak saya hari ini sholat duhanya dalam seminggu ini full. Nah, kita juga harus ingin berlomba dalam kebaikan tersebut. Kalau kakak kita lihat duhanya itu 4 rakaat, ya kita 8 rakaat. Nah, kita harus selalu berkompetisi dalam kebaikan. Di sekolah, di mana saja. Nah, di sekolah kita boleh iri kepada orang lain dalam kebaikan, dalam ibadah. Kita melihat teman kita lebih baik dari kita, kita wajib harus iri. Iri dalam artian yang positif, bukan yang negatif, ya. Dia kenapa bisa lebih baik dari saya, nilai dia kenapa bisa lebih baik dari saya, dia kenapa bisa ikut perlombaan ini dan perlombaan itu. Nah, kita harus tetap berpacu, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tidak masalah, tidak berdosa kita iri dalam hal kebaikan, dalam hal beribadah. Nah, malahan kita harus untuk memacu diri kita sendiri lebih baik lagi. Nah, kemudian apalagi yang kita ketentuan yang kita pelajari dari Quran, dari ayat Al-Quran yang kita bacakan kemarin, yaitu bekerja keras. Nah, Islam sangat menyerukan umat Islam untuk bekerja keras. Bekerja keras berarti harus bersungguh-sungguh, dalam melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan tujuan kita, untuk meraih cita-cita kita, meraih apa yang kita inginkan. Kita diwajibkan untuk bekerja keras, harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh, umat Islam harus kaya, umat Islam harus beriman dan berkaya, itu satu kewajiban. Kenapa harus kaya? Kenapa harus beriman? Nah, orang yang kaya itu akan mudah untuk beribadah. Contohnya naik haji, bersedekah, berkurban, itu harus dengan harta. Nah, untuk mendapatkan harta, untuk mendapat kekayaan, bagaimana? Tidak bisa malas-malasan, tidak bisa tidur-tiduran. Bangun jam 10, bangun jam 8, harus bangun subuh, harus bangun ketika fajar sudah terbit. Nah, bagaimana kita harus kewajiban kita memang kita harus kaya. Kenapa? Kata keponakan Rasulullah ataupun yang disebut dengan Khulafa Rasyidin menyampaikan bahwa kefakiran itu atau kemiskinan itu hampir dapat menjadikan seseorang menjadi kafir. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Dengan kemiskinan, orang kelaparan akan mudah untuk mengikuti apa yang diajak orang lain. Nah, diajak untuk kepada kejahatan karena dia menginginkan sesuatu, sementara dia tidak bisa memenuhinya, maka akan tergoda oleh syaitan. Ambil aja, dia kepengen handphone, dia kepengen laptop, tapi dia tidak punya uang. Nah, disinilah datang godaan setan, datang godaan-godaan untuk apa? Untuk mencuri. Nah, kemudian dia ingin kekayaan, datang orang-orang kafir, datang orang-orang yang memang tidak beriman, mengajak dia untuk bekerja sama, karena dia tergiur oleh kekayaan tadi, karena dia memang orang miskin, maka dia akan mengikuti apa kata orang kafir. Jadilah dia, makanya dikatakan bahwa kemiskinan itu hampir dapat menjadikan seseorang menjadi kafir. Kita disuruh untuk kaya, kita di samping kaya kita tetap harus wajib beriman. Orang yang kaya tanpa iman akan menjadikan kekayaannya itu menjadi kekufuran bagi dia, artinya kufur nikmat, tidak pandai untuk mensyukuri kekayaannya. Nah, jadi kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran, An-Nisa, Al-Maidah, atau Taubah yang sudah kita baca minggu lalu, yaitu bentuk-bentuk apa saja yang bisa kita ambil hikmah
dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama hikmahnya jika kita taat kepada peraturan, manfaatnya itu dapat kita merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita akan menjadi tenang, kita tidak akan merasa dikejar-kejar oleh dosa, kita tidak akan kita tidak akan merasa takut untuk bertemu dengan orang-orang yang telah membuat peraturan tersebut karena kita melanggar peraturan. Nah, kemudian hidup kita menjadi selamat, nyaman, tentram karena setiap aturan membawa kepada kebaikan baik bagi hidup di dunia maupun bagi kehidupan di akhirat. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ambil hikmah dari kita mentaati peraturan, cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian hikmah, apa yang kita dapat dari kompetitif dalam kebaikan, dalam berkompetisi kita dalam kebaikan tadi, nah kualitas hidup kita pasti akan meningkat. Yang tadinya kita orang biasa-biasa saja, yang tadinya kita tidak dipandang orang, yang tadinya kita dipandang sebelah mata disepelekan, dengan prestasi kita, dengan meningkatkan kualitas kita tadi, hidup kita, kualitas kehidupan kita itu meningkat, bahkan orang akan melihat kita, orang akan mempertimbangkan kita, dimanapun kita berada, kita punya nilai tambah, nilai lebih bagi yang lainnya. Jadi ya tidak boleh kita biasa-biasa saja dalam hidup ini, kita harus bisa beda, kita harus punya brand. Ketika orang melihat kita, oh itu siapa? Nah, orang akan tahu, oh itu dia, oh dia jago olimpiade, oh dia orang kimia, oh dia orang fisika dia sangat pintar. Nah, jadi orang bisa melihat kita dari apa yang kita mampu dengan kemampuan kita tentang yang kebaikan. Kemudian apalagi hikmahnya menjadi manusia yang terbaik, yakni manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Afa'uhum khairukum afa'uhum. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang lebih besar manfaatnya, orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas afa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, jadi berusahalah untuk selalu tetap bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita tidak bisa menjadi orang biasa-biasa aja. Kita harus lebih luar biasa, harus lebih bermanfaat. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita menabur manfaat kepada orang lain sehingga kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh orang lain, diharapkan oleh orang lain. Jangan sampai ketika kita datang, aduh datang si Anu, ini bikin susah aja. Nah gitu, jangan. Jadi gimana? Oh dia kapan ya si Anu datang? Kapan dia datang? Nah, jadi kita dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian apalagi hikmahnya untuk supaya kita dalam kompetisi ini tadi, hikmahnya kalau kita menang dalam kompetisi tadi, lebih baik dari kompetisi tadi, maka Allah juga lebih mencintai kita karena apapun dapat dikembalikan amal ibadah kita itu kepada Allah secara maksimal, secara kebaikan. Nah, jadi dalam hidup ini janganlah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Jangan tidak bermanfaat, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain sehingga kehadiran kita itu diinginkan orang lain. Nah, kemudian bekerja keras. Tadi sudah kita bilang, kita sudah Ibu sampaikan bahwa dalam hidup ini harus bekerja keras. Apapun yang ingin kita capai harus dengan kerja keras, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, buat saja mimpi kita setinggi apapun, tidak masalah. Kita harus mengejarnya, mengejar mimpi kita tadi. Buatlah satu mimpi, bermimpilah setinggi-tingginya. Artinya kita bukan berarti bermimpi ya kita tidur, tidak.
tetapi untuk mewujudkan mimpi kita tadi, kita harus bekerja keras, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus jangan sampai ada batasan bagi kita untuk mencapainya. Nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada ini. Tidak, kita harus tidak ada batasan untuk mencapai mimpi kita. Tidak ada kata menyerah. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Nah, jadi orang yang membiasakan dirinya bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari maka akan memperoleh manfaat. Apa manfaatnya? Menjadi orang kaya. Nah, kita harus bermimpi jadi orang kaya, bukan jadi orang miskin. Sudah Ibu sampaikan tadi, untuk beribadah itu perlu harta, ya. Untuk beribadah itu perlu harta. Kita tidak bisa beribadah tanpa harta. Ya mungkin kalau sholat, puasa bisa, tapi itu kan hal yang wajar, suatu kewajiban. Nah, untuk naik haji, untuk umroh, untuk bersedekah, untuk berkurban, kita butuh harta. Itulah yang harus kita cari dengan kerja keras. Nah, kemudian apalagi yang manfaatnya kita hikmahnya untuk kita bekerja keras, untuk kita sukses dalam meraih cita-cita. Ya, dengan kerja keras kita akan yakinlah akan sukses untuk meraih cita-cita kita. Kemudian, apalagi hidupnya menjadi bahagia. Nah, itu tadi dengan iman tadi kan sudah kita barengi kekayaan dengan keimanan. Maka dengan kekayaan tadi dengan kekayaan dan keimanan kita akan bisa bahagia, mensyukuri kekayaan kita, mensyukuri harta kita, menjadi orang yang dermawan. Nah, itu tadi, jika kita sudah kaya, punya harta, kita dengan iman yang kuat, kita akan menjadi orang yang dermawan, ya. Nah, Ibu kira ya tidak usah lama-lama. Materi kita ini kalian bisa cari di mana saja, buka semua YouTube, buka semua Google, buka semua apa saja yang bisa kamu cari untuk menambah materi yang Ibu sampaikan ini hanya sedikit. Jadi untuk tugas nanti Ibu sampaikan di psikologi, kalian buka di modul. Dan hafalan juga Ibu tagih Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, kemudian At-Taubah 105. Baik ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kita lanjut di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya.